Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa Nuh, air bah telah memporak-poranda kelangsungan hayati di bumi. Hujan mengguyur tanpa ampun selama 40 hari. Air bah itu melampaui ketinggian gunung dan membunuh semua makhluk darat, binatang, tumbuhan, dan manusia. Air mengamuk itu berkuasa selama 150 hari. 8 orang anggota keluarga Nuh dipelihara dalam bahtera buatan Nuh. Bahtera itu menjadi jalan keselamatan. Bahtera itu sebagai jalan anugerah dan buah iman. Setelah sekian lama berada dalam bahtera, Nuh beserta keluarganya diperkenankan Tuhan keluar lagi sebagai penerus penghuni bumi. Ia merayakan hari baru, ungkapan syukur dan penyembahan sebelum memulai kehidupan dengan tugas baru memenuhi dan memelihara bumi ini. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan istrinya, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Keselamatan Nuh dan keluarganya memberi tanda terhadap zaman baru. Penghuni bahtera menjadi perwakilan manusia dan binatang yang menggambarkan ciptaan baru yang dipulihkan. Manusia jahat telah punah. Benih turunan manusia beranak cucu melalui seorang nenek moyang, yakni Nuh yang beriman. Allah selanjutnya menginginkan sebuah tataan kehidupan ciptaan yang baru dan bersekutu dengan Tuhan. Manusia dan binatang telah tinggal sebahtera, tidak saling membinasakan. Hewan dekat dengan manusia dan manusia aman di dekat binatang. Fase sesudah pembinasaan itu menampilkan keharmonisan hayati. Sungguh kedamaian yang tiada tara. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh berterima kasih kepada Allah yang telah menolongnya. Respon Nuh yang pertama adalah bersyukur dengan mendirikan mezbah dan membakar korban. Dengan ini, ia mengakui bahwa manusia terus-menerus membutuhkan kasih karunia ilahi. Tuhanlah penguasa alam. Tuhanlah yang mengatur tataan kosmos. Ketika Tuhan mencium persembahan Nuh yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Pada pasal sebelumnya, pasal 6 ayat 7, Tuhan merendam bumi dengan air bah karena kecenderungan hati yang jahat manusia sejak lahir. Tetapi kini dengan kondisi yang sama, ia berjanji untuk tidak membinasakan manusia. Tuhan menjanjikan berkat, yaitu selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Bagian ini menjadi berita baik bagi umat dan penghuni bumi. Tuhan yang memegang kendali atas alam telah berjanji memelihara bumi dan seluruh ciptaannya. Keprihatinan dunia atas senjata nuklir, senjata biokimia, dan bahan pemusnah lainnya adalah keprihatinan atas kecongkakan manusia yang memasuki wilayah kuasa Tuhan. Namun demikian jaminan itu masih tetap berkuasa karena atas perkenannya lah tatanan bumi diatur. Tuhan bahkan menjanjikan kendali yang baik atas musim serta pemeliharaan atas usaha manusia, yakni menabur benih. Siapapun yang bekerja mesti mendapat hasilnya. Itu hukum Tuhan. Jika ada penindasan manusia,
eksploitasi tenaga kerja, dan pemiskinan, itu adalah pelanggaran. Umat manusia mesti berpatokan pada kendali Tuhan yang memelihara manusia. Kita memiliki Allah yang dahsyat dan berdaulat penuh atas dunia. Itu sebabnya kejahatan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Allah untuk mempertahankan kelangsungan hidup dunia ciptaannya, apalagi menggagalkan rencana penyelamatannya. Keseriusan Allah terhadap rencananya terwujud dalam putranya sendiri, Yesus Kristus, yang rela mati demi menyelamatkan orang-orang pilihannya dari murka kekal. Bahtera sebagai anugerah, tanda iman dan jalan keselamatan Nuh. Ibarat bahtera, Yesus adalah anugerah terbesar bagi manusia yang berdosa. Dia juga adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hanya oleh iman manusia beroleh selamat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan, yang menyampaikan kabar baik bagi kami, di mana Engkau berfirman, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan penguasa alam semesta, Engkaulah yang telah mengatakannya. Biarlah kami dengan usaha kami, dengan upaya kami, seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan yang terbaik di bumi ciptaan-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpuji, termulialah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan
bebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.